Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 36 Data Analyst and AI akan mempresentasikan video demonstrasi dari kelompok kami dengan capstone project berjudul Analysis of Employee Promotion and Retrenchment in Microsoft Power BI dengan topik Analytics for Human Resource atau HR. Adapun dari kelompok 36 sendiri terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Komang Gede Satriawibawa dari Universitas Udayana, dan rekan saya ada Hera Indrawati dari Universitas Jenderal Sudirman. Yang pertama ada pemaparan permasalahan yang akan dipaparkan oleh Hera. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Hera. Baik, terima kasih Komang. Jadi, HRD biasa terlibat dalam prosedur keberlanjutan terkait pengelolaan karyawan, seperti mencari kandidat karyawan yang akan dipromosikan atau promotion, dan diberhentikan atau retirement. Nah, promosi dan pemberhentian karyawan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tak terprediksi dan seringkali menyulitkan seorang HR untuk menentukan karyawan-karyawan yang layak untuk dipromosikan dan diberhentikan. Maka dari itu, diperlukan analisis tertentu untuk dapat melihat dan memprediksi demografi karyawan guna memudahkan pekerjaan HR dalam merumuskan suatu keputusan. Selanjutnya yaitu ada usulan solusi dari kelompok kami. Yang pertama, melakukan analisis mendalam untuk melihat demografi karyawan yang ada di perusahaan. Yang kedua, membuat demografi karyawan dengan menggunakan mikroskop Power BI. Selanjutnya ada demonstrasi solusi yang akan disampaikan oleh Komang, dipersilakan kepada Komang. Oke, baik. Di demonstrasi solusi ini kita akan beralih ke Power BI Service yang telah kita bangun. Baik, di sini ada Power BI Service atau SR Dashboard yang telah kita bangun dengan capstone project yang sebelumnya sudah dijelaskan, yakni Analysis of Employee Promotion and Retrenchment. Jadi ini adalah page awal yang akan dilihat oleh user, di mana dengan menyusun analisis ini dan demografinya di Power BI Report, kita langsung dapat mempublishnya di Power BI Service untuk memudahkan akses user. Nah, jadi di sini adalah page awal yang akan dilihat oleh user ketika membuka SR Dashboard ini, di mana di page ini juga dilengkapi dengan navigator-navigator yang akan memudahkan akses user untuk mengarah ke page-page yang akan dilihat demografi dan juga analisis-analisisnya. Pertama, kita akan lihat untuk di page overview. Jadi untuk di page ini adalah tampilan dari page overview, di mana di page ini akan ditampilkan beberapa analisis deskriptif seperti total employee, male, female, dan juga rata-rata umur dari karyawan yang ada di perusahaan ini. Tentu di sini juga disertai dengan persentase dan juga jumlah berapa karyawan yang akan dipromosikan dan juga diberhentikan. Lalu untuk demografi lainnya disuguhkan juga analisis atau visualisasi dari employee kategori. Jadi ada 4 employee kategori atau kategori karyawan di perusahaan ini, mulai dari junior, middle, senior, dan advisor. Lalu dilengkapi juga dengan demografi dari job level, dari level 1 hingga level 5, beserta jumlah karyawan yang ada. Lalu juga ada visualisasi lainnya, yakni distance status atau status jarak atau jarak rumah karyawan dengan perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri, apabila user ingin melihat analisis dari atau demografi dari karyawan yang junior misalnya, user dapat langsung mengklik chart di employee kategori untuk bagian junior. Nah, dengan begitu user langsung dapat melihat berapa jumlah karyawan yang berkategori junior, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan, serta rata-rata umur dari employee kategori untuk kategori junior. Lalu di sini juga disertai dengan job level yang ada di kategori junior itu sendiri dari level 1, 2, dan 3. Juga di sini dilengkapi dengan berapa banyak karyawan yang jarak tempuhnya jauh, dekat, sangat jauh, dan sangat dekat untuk untuk kategori employee yang junior. Seperti itu untuk page overview. Kita lanjut untuk melihat untuk page lainnya, yakni page detail. Nah, di sini juga dilengkapi dengan beberapa navigator yang akan mengarahkan user ke setiap page yang ingin dilihat. Nah, selanjutnya untuk di page detail ini sendiri, sama halnya seperti sebelumnya juga ditampilkan analisis deskriptif untuk total employee, male, female, dan rata-rata umur. Lalu untuk di detail ini, di sini ada disajikan
analisis atau demografi dari berapa banyak karyawan dengan job satisfaction yang berbeda-beda dari yang tinggi, rendah, dan sedang untuk setiap departemen. Lalu di-breakdown kembali menjadi demografi yang lebih detail lagi untuk demografi berapa banyak karyawan dengan job satisfaction yang berbeda-beda di setiap job role yang ada. Itu. Lalu di detail ini sendiri juga dilengkapi dengan high rate atau low rate atau penilaian yang diberikan karyawan untuk perusahaan. Lalu dilanjutkan juga di sini ada page promotion. Nah, di page promotion ini tentunya di sini dilengkapi dengan berapa banyak dari sekian banyak karyawan yang dipromosikan beserta job satisfaction mereka masing-masing, ada mulai dari rendah, sedang, dan tinggi, beserta apakah dia overtime dan juga tidak, seperti itu. Nah, di sini juga ada promotion by satisfaction atau dari sekian banyak karyawan yang dipromosikan, berapa yang job satisfaction-nya rendah, medium, atau tinggi. Nah, lalu di sini di-breakdown lagi menjadi demografi yang lebih detail, yakni dari sekian banyak karyawan yang dipromosikan beserta job satisfaction atau kepuasan kerjanya di setiap job role. Nah, itu untuk bagian promotion. Dilanjutkan dengan retrenchment, sama halnya dengan bagian promotion tadi. Ini pada page ini menampilkan demografi dari setiap karyawan yang akan diberhentikan, mulai dari jumlah karyawan yang akan diberhentikan, berdasarkan job satisfaction-nya, beserta apakah dia overtime atau tidak. Lalu dari sekian banyak karyawan yang diberhentikan, berapa saja yang kategorinya rendah, sedang, dan juga tinggi. Lalu di breakdown lagi ke demografi yang lebih detail untuk melihat dari sekian banyak karyawan yang diberhentikan, beserta job satisfaction-nya untuk setiap job role yang ada di perusahaan ini. Nah, nantinya dengan melihat demografi ini, user atau HR itu dapat mendapatkan insight kira-kira apa hal yang menyebabkan faktor-faktor apa saja yang sekiranya berpengaruh besar terhadap karyawan yang akan diberhentikan, seperti itu. Lalu untuk page selanjutnya ada page additional. Nah, di sini ada page additional ini atau page tambahan ini terdapat beberapa demografi tambahan yang sekiranya dapat menjadi pengaruh terhadap promosi dan juga pemberhentian karyawan di perusahaan ini, mulai dari pengaruh dari marital status, atau di sini ada satu contoh promotion and retrenchment by marital status, yakni seberapa banyak karyawan yang akan dipromosikan dan diberhentikan dilihat dari status pernikahannya. Seperti itu. Lalu di sini juga ditampilkan berapa banyak karyawan yang akan dipromosikan dan juga diberhentikan di setiap departemen yang ada. Dan di sini juga ditambahkan satu tabel related educational. Jadi dari sekian banyak karyawan yang akan dipromosikan dan diberhentikan ini, kira-kira dipengaruhi jugakah atau tidak oleh related educational, atau apakah ada hubungan yang linear antara background pendidikan dia sebelumnya dengan job role dia sekarang di perusahaan ini. Itu untuk page additional. Lalu di page terakhir ada page action, di mana page action ini menampilkan list atau daftar nama karyawan yang akan dipromosikan dan juga di retrenchment atau diberhentikan, serta ada juga tabel yang menunjukkan karyawan yang akan dipromosikan namun juga diberhentikan, yang nantinya karyawan ini adalah calon-calon karyawan yang sekiranya akan mendapat pesangon atau dana pensiun lebih atas loyalitas kerjanya selama di perusahaan. Nah, itu dia untuk page action ini sendiri adalah page tindak lanjut yang nantinya akan diteruskan yang akan ditindaklanjuti oleh HR. Nah, itu sekian untuk demografinya. Saya lanjutkan untuk presentasi demonstrasi dari kelompok kami, yakni akan dilanjutkan ke bagian manfaat yang akan dijelaskan kembali oleh Hera. Baik, terima kasih Koma atas waktunya. Untuk manfaat solusi dari tim kami, yang pertama membantu melakukan analisis terkait faktor-faktor yang diduga menjadi pengaruh promosi dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, membantu HR dalam merumuskan keputusan dan tindakan tepat guna menentukan setiap karyawan yang layak untuk dipromosikan atau diberhentikan. Baik, itulah presentasi dari video demonstrasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.